Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah nyata sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Hamid Abid Al-Maslami. Berikut kita simak kisahnya. Perangkat teknologi yang menyesatkanku. Suatu hari seorang laki-laki datang menemuiku. Wajahnya sudah tidak asing lagi bagiku. Aku sangat mengenalnya. Dalam sekejap mata, wajahnya tergambar dalam ingatanku. Dia datang kepadaku dalam keadaan bingung, seolah-olah dia membawa kebingungan dunia seluruhnya. Dia berdiri di depan pintu. Aku mengenalnya sebagai orang yang baik, dia adalah teman lamaku. Aku menyambut gembira kedatangannya. Aku mengira bahwa dia tidak akan mengunjungiku lagi setelah sekian lama tidak bertemu. Aku mencoba menghormatinya. Ketika itu, dia seolah-olah ingin cepat-cepat mengungkapkan isi hatinya. Kemudian, dia duduk di hadapanku sambil menarik napas panjang-panjang, seolah-olah tengah menanggung gunung kesedihan. Dia memohon kepadaku untuk mengungkapkan curahan isi hatinya. Berikut ini kisah yang dituturkannya sendiri. Saudaraku, aku selalu mendengar sebuah kisah yang disampaikan para ulama. Kisah itu berisi teguran terhadap para pelaku maksiat atas perbuatan buruk mereka. Kisah itu juga memperingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati pada azab neraka dan siksa kubur. Namun, aku ragu jika itu benar-benar ada. Hal tersebut tampak terlalu berlebihan. Termasuk nasihat dan pelajaran para ulama adalah sebuah kisah seputar saluran TV parabola dan pengaruhnya. Aku mendengarnya saat berada di masjid. Namun, aku jadi tidak senang mendengarnya. Seringkali mereka memberiku beberapa lembar artikel. Di dalamnya aku menemukan sejumlah kisah yang menimpa pemilik saluran TV parabola. Menurutku, kisahnya nyaris tidak benar. Aku membaca lembaran-lembaran artikel tersebut. Ini tidak jauh beda dengan kisah-kisah tahayul lainnya, gumamku dalam hati. Kenapa mereka menyampaikan kisah-kisah seperti ini kepada kami? Kenapa mereka membawa urusan rumah tangga dan keluargaku? Aku bertanya-tanya tapi tidak ada satupun jawaban yang meyakinkan. Jawabannya tampak lebih bersifat kecemburuan yang dibuat-buat, tidak didukung oleh fakta yang kuat. Oleh karena itu, nasihat dan kisah-kisah tersebut tidak dapat mengurangi minatku untuk membeli parabola. Cerita para sahabatku tentang berbagai pertandingan dunia mendorongku untuk mengambil langkah-langkah besar supaya membeli parabola dan segera menyaksikannya. Acara face-to-face pada saluran TV Al Jazeera juga semakin mendorongku mengambil langkah-langkah yang lebih besar lagi. Bukan hanya itu, acara ini pun membuatku cepat-cepat ingin membeli parabola. Semua itu disulutkan oleh cerita para teman kerja tentang berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan dan berita-berita terkini. Itulah yang membuatku bertekad hati untuk segera membeli alat elektronik terkutuk tersebut. Sisanya hanya secuil rasa malu yang menangguhkanku untuk segera memilikinya. Namun, berbagai faktor yang telah aku sebutkan di atas menjadi juru kunci keputusanku terakhir untuk segera membelinya. Sebenarnya, kedatangan tamu tak hidup ini membuat ayahku tidak senang. Dia pun pergi meninggalkan rumah. Setelah dia pergi, aku jadi lebih leluasa di rumahku. Namun, saat orang-orang mengetahui kejadian ini, mereka turut mencampuri urusanku. Mereka menemuiku dan memperingatkanku akan ancaman Allah dan akibat buruk atas tindakanku. Tetapi, aku bergeming atas campur tangan mereka. Sementara itu, setan terus membujuk dan mendukungku untuk tetap mewujudkan keinginanku seandainya saja aku tidak melakukannya. Orang-orang terus berupaya menyadarkan kekeliruanku meski mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kemenangan semu yang aku peroleh atas masyarakat membuat anak-anak dan istriku senang. Mereka mengucapkan selamat kepadaku. Oleh karena itu, aku pun ingin sekali memberikan mereka hadiah atas apresiasi mereka kepadaku. Hari-hari pun berlalu. Setiap hari yang aku lalui, ketertarikan dan rinduku pada berita pertandingan olahraga kian bertambah. Saluran TV parabola lah yang menayangkannya. Kebanyakan orang melihatnya baik pria maupun wanita, kecuali orang yang Allah lindungi. Hal yang mengagumkanku ialah aku bisa menjawab pertanyaan teman-temanku tentang cerita yang telah aku saksikan dan lihat. Seiring dengan perjalanan waktu, aku merasa ketamakanku semakin menjadi-jadi. Aku biarkan diriku merasakan semua itu. Namun, sejak hari pertama, aku merasa sangat berat melangkahkan kakiku ke masjid dan membaca Al-Quran. Rasa malas menyelimuti diriku untuk melakukan semua itu, sementara rasa senang terus menghinggapiku untuk tetap ada di hadapan saluran TV parabola. Hari-hari berlalu dan aku pun mulai terbiasa tidak hadir ke masjid,
membaca buku-buku, serta mengkaji Al-Quran. Dengan kondisi itu, aku merasa sedih dan gelisah. Namun, aku berusaha melawan perasaan itu dan meneruskan kebiasaanku untuk menyaksikan saluran TV parabola. Aku kembali melihat orang-orang berusaha menghalangiku dari alat elektronik tersebut. Aku anggap mereka adalah benar-benar para musuh HAM. Hari terus berlalu, sementara aku dan keluargaku nyaris tidak pernah berpisah dengan teknologi modern itu, kecuali pada saat kami bekerja. Pada saat-saat tertentu, aku harus tidur terlebih dahulu sebelum anak-anak, sementara mereka sendiri asyik menonton siaran TV parabola hingga larut malam. Keasyikan kami terhadap siaran TV parabola berlangsung selama beberapa tahun. Aku telah lupa dengan berbagai kejadian yang menemani kehadiran alat ini. Aku adalah tipe orang yang segera melaksanakan berbagai pekerjaan yang menjadi kewajibanku. Meski demikian, aku masih saja menyempatkan diri untuk menyaksikan siaran TV parabola. Seperti biasa, beberapa hari ini aku pulang ke rumah cukup larut malam. Bahkan, aku terkadang tiba di rumah pagi dini hari menjelang subuh. Keadaan demikian terus berlangsung cukup lama. Berbagai tugas pekerjaanku lah yang memaksaku untuk melakukan hal tersebut. Seperti biasa, aku sampai ke rumahku larut malam. Tiada seorang pun yang tahu kepulanganku. Aku masuk kamar, aku baringkan tubuhku di atas tempat tidur. Pada saat itu, aku tiba-tiba mendengar suara aneh seperti suara semraut. Aku mencermatinya sejenak, dan suara itu hanya terdengar sebagai bisikan yang tak jelas maksud dan artinya. Mendengarnya hatiku semakin berdebar, rasa gelisah dan kaget menghantuiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku keraguan terus membayangiku. Aku pun memberanikan diri untuk mencari suara bisikan itu. Aku langkahkan kakiku menuju kamar istriku. Namun, aku melihatnya tengah tidur nyenyak. Dia menarik napas dalam-dalam setelah melepaskannya panjang. Setelah melihat itu, keraguan dan kegelisahan yang menghantui hatiku pun hilang. Aku lalu kembali ke kamarku. Namun, suara itu seakan-akan tengah berada di dalam rumah. Aku masih saja mendengarnya. Aku berdiri sejenak memerhatikan suara tersebut. Barangkali anak-anak lupa kalau TV masih nyala. Mereka tidur tanpa mematikannya terlebih dahulu. Gumamku dalam hati. Aku lantas berjalan pelan-pelan, hingga aku mengetahui dari mana asal suara itu sebenarnya. Aku mendekati pintu kamar anakku. Aku semakin yakin bahwa suara yang kucari tadi berasal dari kamarnya. Aku memegang gagang pintu dan mencoba membukanya, tetapi pintunya terkunci dari dalam. Aku berusaha mengetahui lebih jelas suara itu melalui lubang pintu. Tapi percuma, pintu tertutup rapat. Aku menjadi bertanya-tanya, sementara jantungku mulai kembali berdenyut kencang. Saat itu waktu sudah cukup larut malam. Aku bertanya-tanya, sebentar lagi azan subuh berkumandang, tetapi kenapa anak-anakku masih saja bergadang dan berbincang-bincang? Aku urungkan mengetahui jawabannya. Aku kembali ke kamar. Aku berencana untuk menanyakannya dan memperingatkan mereka esok hari saja. Sebelum aku masuk kamar, aku teringat pada pintu lain kamar anakku yang berada di samping. Aku pun menuju ke pintu tersebut. Setelah tepat berada di depannya, aku pegang gagang pintunya. Pintu bisa terbuka tanpa dikunci. Aku lihat dan terus aku lihat. Aku cermati lebih dalam atas kejadian yang aku lihat di hadapanku. Apa yang sedang terjadi, wahai Allah? Aku mencoba memukul kepalaku, berandai-andai kalau apa yang aku lihat hanya mimpi belaka. Tidak, ternyata aku berada dalam dunia nyata. Aku tengah menyaksikan suatu bencana hebat dan aib yang maha dahsyat. Ini adalah kejadian yang sangat tragis dan memilukan. Ini adalah luka parah dan celah aib yang memalukan. Aku mencoba lihat kembali secara meyakinkan. Sungguh, aku tengah melihat anak laki-lakiku tengah menyetubuhi saudari kandungnya. Dia tengah merenggut keperawanannya, mencampakkan kehormatannya. Melihat kejadian yang demikian memilukan, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku berteriak sekeras mungkin penuh kebingungan dan kekagetan, hingga akhirnya aku jatuh pingsan. Karena mendengar suara gaduh, istriku pun bangun terkejut. Dia lantas melihat kejadian pilu tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sama sekali, anak laki-lakinya merenggut kehormatan saudari kandungnya sendiri. Malang 1000 kali malang karena bencana besar ini. Bencana yang telah merobek-robek tirai kehormatan rumah kami, lalu melumurinya dengan kotoran kehinaan. Bencana yang telah menghancurkan tiang-tiang kemuliaan dan kesucian, lalu menggantinya dengan puing-puing aib memalukan. Bencana itu ialah putri kami yang telah tercoreng keperawanannya oleh saudara kandungnya sendiri.
Sekarang dia tinggal menanti hari-hari saat kelahiran jabang bayinya. Bayi hasil perbuatan bejat saudara kandungnya yang sesat. Kebahagiaan keluarga yang tengah menantikan mimpi-mimpi indah masa depan pupus seketika di bawah bayang-bayang bencana besar yang memilukan dan memalukan. Dalam kondisi sedih seperti itu, aku pun teringat orang-orang yang dulu mau datang mengetuk rumahku, berupaya mengingatkanku meski tanpa hasil akan bencana buruk yang sewaktu-waktu bisa menimpa keluarga dan rumah tanggaku. Aku juga teringat dengan teman-temanku yang telah memperingatiku. Mereka mengingatkanku atas perangkat parabola yang telah banyak merusak kehidupan kaum muslimin. Bahkan, setiap hari semakin banyak saja kaum muslimin yang menjadi korbannya. Saat ini aku tidak kuasa menanggung musibah yang tengah aku hadapi. Bencana hebat telah menghampiriku dan aku tidak bisa melarikan diri darinya. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengeluarkan parabola TV itu dari rumahku. Sayang telat, karena ia telah melumurkan aib di dalam setiap sudut rumah kami. Sayang, demikianlah kisahku. Sebenarnya, kata-kata yang keluar dari mulutku untuk mengungkapkannya terasa lebih berat daripada besi baja. Kejadiannya lebih perih daripada cemeti yang dipukulkan ke tubuhku, serta aibnya adalah sesuatu yang paling lekat dengan kehormatan diriku dan keluargaku. Namun, aku mau menyampaikannya supaya bisa diperhatikan oleh setiap orang dan dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang lalai. Jika tidak demikian, tentu masih banyak orang lain yang memiliki cerita serupa denganku. Namun, mereka enggan mengungkapkannya hingga saat ini, atau diri mereka tidak kuasa untuk mengungkitnya kembali. Aku berpasrah diri kepada Allah. Dengan menyampaikan kisah ini, semoga nantinya aku terhindar dari berbagai pertanyaan berbelit di sisi Allah dan tiada cemoohan lagi dari orang-orang. Ya, Allah, aku telah menyampaikan hikmah dari kisah ini. Saksikanlah, ya Allah.